Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dibacain berita kembali hadir di hadapan pemirsa. Silakan Bung Kameramen. Baik Bung Alfian. Lagi-lagi berita politik Bung Alfian. Ini dari CNN Indonesia. Judulnya, wejangan Megawati dan Prabowo untuk Gibran maju Pilgub Jateng atau DKI. Wali Kota Solo, Gibran, mendapatkan wejangan untuk maju di pemilihan gubernur dari Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum PDIP, serta DPR RI Puan Maharani. Wejangan itu didapat Gibran saat bertemu dengan Megawati dan Puan di sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung. Gibran juga menerangkan Prabowo menyarankan dirinya untuk maju di Pilgub Jawa Tengah atau DKI Jakarta pada 2024 mendatang. Wah, ini gimana Bung Alfian merespon awal berita ini? Ini merupakan sebuah ucapan yang harus dibaca dengan prinsip bahwa negara ini kan bukan milik segelintir orang-orang ini ya. Betul. Ini kesannya kelihatannya orang harus nurut setelah ini, setelah ini. Ya, saya pikir ini harus segera direspon secara nasional. Bahwasanya ini merupakan sebuah cara untuk mengulang perjalanan yang pernah ditempuh oleh ayahnya. Iya. Dulu wali kota Solo, kemudian jadi gubernur Jakarta, kemudian jadi presiden. Apakah ini menjadi sebuah pola berulang? Maka saya nyatakan bahwa ini harus dilawan dalam pengertian jangan kita biarkan sebuah perjalanan sejarah yang dibuat dengan tanpa mutu, tanpa proses, dan tanpa kepatutan secara nilai-nilai kualitas, nilai-nilai peran-peran kepemimpinan, dan kelihatannya ini merupakan sebuah ungkapan yang harus disikapi secara nasional, dan ucapan itu tidak akan kita anggap salah. Bukan salah, tapi mungkin tidak pantas untuk sebuah perjalanan negeri yang besar ini dilakukan dengan cara-cara pola berulang yang seolah-olah tidak ada keluarga lain, tidak ada orang lain. Rasanya ini perlu diberikan semacam peringatan dini ya kepada semua bangsa Indonesia. Mari perkuat kesungguhan kita sampai pada bentuk partisipasi politik yang boleh jadi presiden kemudian, gubernur kemudian, bukan orang-orang yang ditentukan oleh beliau-beliau yang seolah-olah dia yang paling memiliki Indonesia. Saya pikir ini sebuah respon awal. Iya, Bung Alfian. Saya lihat nih kayak orang mau masuk kerja nih, Bung Alfian. Iya. Minta rekomendasi dosen. Betul. Nah, tapi Bung Alfian, saya lihat kalau dari berita ketika Gibran maju di Solo juga banyak warga Jateng yang warga Solo yang kecewa beliau maju. Beliau maju aja orang kecewa karena dianggap udahlah, ayahnya udah presiden, apalagi sih yang mau dicari. Nah, nih Bung Alfian, di Indonesia ini hal ini berulang nih Bung Alfian. Dulu ada SBY, ada AHY, dari Soekarno ada Megawati, ada Puan, kemudian sekarang Jokowi, ada Gibran. Nah Bung Alfian, saya kok ngelihat ya keluarga pejabat ini banyak yang aji mumpung. Mumpung bapak gue masih punya jabatan pucuk, gue majulah, minimal kan ada sokongan atau suara dari bokap gue, dari nyokap gue yang sekarang menjabat. Nah ini budaya aji mumpung ini, nggak tahu malu ini, kenapa bisa begini ya Bung Alfian? Jadi mereka ini sekarang bermain di format republik ya, di format republik, tetapi berkelakuan seperti kerajaan. Artinya seolah-olah ini negara bisa diwariskan begitu saja. Jadi ada dua hal yang tadi Bung Kameramen bilang, aji mumpung, di sisi lain nepotisme tapi minus kualitas. Nepotisme minus integritas, nepotisme minus kapasitas. Jadi artinya ini menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk kita berikan pengkhabaran dan respon yang meluas secara nasional. Karena negeri ini sedang membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang berkarakter, kepemimpinan yang punya ikatan yang teguh secara transendensi. Artinya negara kita yang memiliki falsafah Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka kita tetap akan melihat
siapa-siapa saja yang muncul dan dia tidak menunjukkan karakter orang yang memiliki nilai keteguhan secara purifikatif, secara transendensi, maka dia akan menjadi orang yang akan terombang-ambing oleh dirinya dan dia tidak punya kemampuan untuk menampung atau merekam dinamika masyarakat. Dan ini menjadi penting untuk kita respon dan seterusnya. Saya kembalikan pada Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Saya yang jadi pertanyaan ini sama yang sering Bung Alfian sampaikan, Bung Alfian. Kapan gitu umat Islam menyiapkan calon wali kota, calon gubernur? Bahkan kalau dalam ceramah-ceramah Bung Alfian saya sering dengar, mana anak ibu yang dipersiapkan jadi wali kota, mana anak ibu yang dipersiapkan jadi gubernur. Nah, benih-benih ini kan sebetulnya bisa dibilang tidak ada, Bung Alfian, di masyarakat umum. Karena mereka berpikir, gue nggak punya basic, bokap gue pejabat, gue nggak punya jaringan begini-begini. Jadi sebetulnya bagaimana, Bung Alfian, agar kita ini tidak dipimpin oleh orang-orang yang ya anak nampan emas, anak yang nggak pernah miskin, anak yang tahu jadi, anak yang bisa tiba-tiba namanya naik. Ini gimana, Bung Alfian? Ya, pertama kalau tadi tersebut dalam pertemuan yang dilakukan oleh Ibu Megawati dengan Gibran di sekolah Partai PDI Perjuangan, maka sudah saatnya umat Islam melakukan sekolah politik umat. Ya. Nah, artinya bisa dimaknai sebagai sebuah kelembagaan, bisa juga dimaknai sebagai sebuah tema pembahasan, misalnya pengajian politik muslimah, pengajian politik remaja Islam, pengajian politik umat Islam. Artinya tema-tema politik ini pertama kepada para ulama secara umum dan kepada aktivis Islam yang memang dibesarkan dalam gerakan politik harus mulai menyiapkan materi-materi yang bertajuk materi politik keumatan dan materi strategi perjuangan politik umat. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan politik praktis, kita akan minta peran-peran tersebut diporsikan, ya, diberikan pendelegasian wewenang yang dilakukan di kantor-kantor partai yang bersangkutan. Intinya bagus sekali berita ini dan kita tidak terlambat sesungguhnya menurut saya. Betul. Asalkan kita punya kemauan melakukan pendidikan politik umat di semua instansi keumatan, apakah di masjid, apakah di majelis taklim, apakah di sekolah, apakah di kampus, ataupun di pesantren. Dan peringatan keras, jangan ada yang coba-coba melarang kami untuk mendidik politik buat umat Islam. Karena kita sering mendengar larangan-larangan itu, sementara mereka bisa melakukan di mana saja, kapan saja, termasuk ke masjid dan segala macam. Mereka melakukan pendidikan politik untuk kepentingan mereka. Tapi ketika kita mendidik politik menurut perspektif Islam, aspirasi umat Islam, ajaran Islam, kita dilarang-larang. Begitu sementara. Iya, Bung Alfian. Ini sebetulnya sudah Bung Alfian sampaikan, udah ada jawabannya. Tapi untuk akhir sesi dibaca berita ini, saya ingin melanjutkan menekankan pertanyaan ini, Bung Alfian. Jadi satu sisi, kita umat Islam di masjid dilarang, jangan bahas politik tuh kotor gini-gini bla 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 bla. Tapi di satu sisi mereka mempersiapkan dengan matang sampai punya sekolah politik. Bahkan Bung Alfian waktu itu di gereja yang besar tuh Bung Alfian di BSD yang Asobirin masuk ke dalam, itu ada gereja gede banget Bung Alfian. Nah, itu dulu ada spanduknya LBP. Itu bahas politik Bung Alfian. Nah, ini gimana Bung Alfian? Satu sisi umat Islam dipaksa untuk tidak bahas politik, tapi di satu sisi mereka mempersiapkan. Nah, ini pesan Bung Alfian untuk umat Islam agar jangan mau dibodohi terus gitu Bung Alfian. Ya, yang pertama, pahami bahwa Al-Quran mengajarkan banyak hal. Dan kita dengarkan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat itu mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, totalitas masuknya kepada Islam ini berarti secara keilmuan, secara penghayatan, secara amalan, secara perjuangan, secara dakwah, secara jihad, dan secara aplikasi. Maka tidak ada alasan untuk kita umat Islam tidak menjadikan politik menjadi satu bagian daripada kerja-kerja perjuangan artikulasi untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Jadi pesan yang paling dipentingkan, mari seluruh kaum muslimin di semua lini dan di semua peran-peran komponen dan elemen keumatan, kita mulai menggelorakan kesadaran politik
Di samping kesadaran lain seperti kesadaran berbisnis, kesadaran pendidikan, dan kesadaran-kesadaran lainnya. Inilah yang kita bisa sampaikan di Bacain Berita kali ini. Kita akan terus membacakan berita-berita untuk memberikan penyegaran, pengkhabaran, dan kemauan untuk terus bergerak dalam dinamika keumatan, kebangsaan, dan dunia secara internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.